Tapi kalau virus sekularisme dan liberalisme ini dampaknya sampai akhirat. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, ini maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Ini sunatullah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dan ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Ini hadis rawahu Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafat wal min hajj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah SAW diam. Jadi hadis ini pernah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, tidak perlu saya ungkap lagi. Jadi dari hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini wajib kita sikapi dengan tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kemudian Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh kaum muslimin, umat Rasulullah ini, sampai menjelang yaumil kiamah. Periodisasi sejarah yang pertama yaitu masa nubuwah, kenabian. Itu kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kurang lebih sekitar 23 tahun, baik periode Makkiyah maupun periode Madaniyah. Kemudian periodisasi sejarah ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu
Khilafatul alamin haji nubuwah fayakunu masyaallah antakuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa khulafa urasidin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahkan pakar sejarah dunia Islam yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu menulis kurang lebih periode sasi sejarah yang kedua ini kurang lebih sekitar 30 tahun, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan. Pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu menulis mulai dari periode Muawiyah, Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah, di mana kita hidup sekarang ini. Ini mulkan jabriyah. Artinya mulkan jabriyah itu Rasulullah SAW mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah. Jadi ini masa-masa yang dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini masanya ini, di mana kita hidup sekarang ini. Ini skopnya global, tidak hanya Indonesia, skopnya global, mendunia. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kelima, yaitu pada masa Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Beliau dikabarkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, beliau akan dibaiat di depan Ka'bah. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di tengah-tengah itulah beliau dibaiat, dan Rasulullah perintahkan kepada umatnya seluruh dunia untuk berbaiat kepada beliau, ya kan? Karena beliau adalah Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Ini periodisasi sejarah yang kelima. Tapi kita nggak mungkin nutut sampai periode kelima, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Karena Rasulullah sudah mengabarkan rata-rata umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, itu diprediksi 1500 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah, berarti kurang 56 tahun. Jadi tinggal nambah saja, Pak. Jadi kalau bapak sekarang umur 60 tahun ditambah 56 tahun, nutut enggak? Gitu. Jadi insya Allah cucu-cucu kita nanti, cucu dan cicit-cicit kita nanti yang akan mengalami periodisasi sejarah yang kelima itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi periodisasi sejarah yang keempat ini oleh pakar-pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu dihitung kurang lebih 1300 tahun. Berarti golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan ini diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia Islam dan pakar-pakar sejarah dunia Barat. Contoh, ini pakar sejarah dunia Barat, namanya Arnold Toynbee.
Jadi dia ini seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu, Pak? Sempurna gitu.